Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kalyana Berbagi dimanapun saja berada. Jumpa lagi kita melalui channel Kalyana Berbagi ini. Channel yang membagikan berbagai informasi terkait pembelajaran, pendidikan, dan pelatihan. Serta berbagai ilmu pengetahuan. Kali ini kita akan lanjutkan tanya jawab terkait dengan program sekolah penggerak. Untuk kali ini kita masuki bagian ke-8 terkait dengan monitoring dan evaluasi atau yang disingkat dengan MONEF sekolah penggerak, dan juga kaitannya bagaimana untuk pendidikan non formal. Apa saja pertanyaannya dan bagaimana jawabannya akan saya bagikan melalui share screen berikut ini. Bagian 8, jadi ini kaitannya dengan masalah monitoring dan evaluasi di sekolah penggerak, dan juga pertanyaan terkait dengan satuan pendidikan non formal. Itu pertanyaan nomor 40 sampai 44. Untuk soal nomor atau pertanyaan nomor 40, apakah sekolah yang menjadi sekolah penggerak diadakan evaluasi setiap tahun? 41, apakah setelah evaluasi sekolah penggerak pada tahun, apakah setelah evaluasi sekolah penggerak pada tahun berikutnya bisa tidak lagi menjadi sekolah penggerak? Artinya kalau sudah dilakukan monitoring dan evaluasi, apakah tahun berikutnya bisa menjadi tidak menjadi sekolah penggerak, misalnya hasil monitoring dan evaluasinya tidak bagus misalnya. Ini bagaimana nanti jawabannya kita akan bacakan bagaimana jawaban dari Kemendikbudristek. 42, mengapa satuan pendidikan non formal tidak masuk sekolah penggerak? 43, apakah intervensi sekolah penggerak untuk satuan pendidikan non formal sama dengan satuan pendidikan formal? 44, apa bedanya sekolah penggerak pada pendidikan formal dan sekolah penggerak pada satuan pendidikan non formal? Berikut jawabannya. Kita coba buka. Tutup, maaf ya. Tentang monitoring dan evaluasi. Ini pertanyaan nomor 40. Ya. Apakah sekolah yang menjadi sekolah penggerak dilakukan evaluasi setiap tahun? Jawabannya, ya, monitoring dan evaluasi akan dilakukan secara berkala. Jadi tidak hanya setahun sekali. MONEF akan dilakukan dengan metode RCT, Randomized Controlled Trial. Jadi secara random, dan kemudian melalui forum group discussion atau FGD atau diskusi terhimpun, serta melalui survei, wawancara, dan etnografi. Jadi monitoring dan evaluasi tidak hanya dilakukan setahun sekali, tapi dilakukan secara berkala dengan metode random, juga melalui forum grup diskusi, juga melalui survei, wawancara, dan etnografi. Kemudian apakah setelah evaluasi bisa tidak lagi menjadi sekolah penggerak? Ini jawabannya. Hasil evaluasi akan menjadi masukan untuk memperbaiki dan menyempurnakan program sekolah penggerak, sehingga tahun berikutnya sekolah dapat lebih baik pencapaiannya. Jadi kalau hasil evaluasinya, hasil monitoring dan evaluasinya tahun ini misalnya yang dilakukan tidak hanya di akhir tahun tapi secara berkala melalui berbagai teknik tadi,
ada melalui forum berdiskusi, kemudian ada wawancara, ini survei dan melalui dan etnografi tadi, hasilnya bukan untuk menghentikan program sekolah penggerak di sekolah tersebut, tapi untuk memperbaiki. Jadi sekolah Bapak Ibu kalau hasil evaluasinya kurang bagus, akan diperbaiki supaya tahun depan lebih baik lagi capaiannya. Jadi tidak langsung setahun berhenti, 2 tahun berhenti, tidak. Insya Allah selama 3 tahun berturut-turut tetap akan menjadi sekolah penggerak. Nah, tahun keempat, apakah mungkin harus menjadi tetap sekolah penggerak, tapi secara mandiri atau mungkin ya. Kemudian tentang pendidikan non formal. Mengapa satuan pendidikan non formal tidak masuk sekolah penggerak? Ini satuan pendidikan non formal seperti SKB atau PKBM belum masuk sekolah penggerak pada tahun ajaran 2021-2022, tetapi akan masuk pada tahun ajaran berikutnya. Jadi nanti tahun 2022-2023 itu insya Allah SKB dan PKBM juga akan menjadi sekolah penggerak. Ini sebagai perluasan sasaran sekolah atau satuan pendidikan penggerak. Jadi untuk tahun 2021, 2022 belum, insya Allah 2022-2023 PKB SKB atau PKBM juga akan menjadi sekolah penggerak. Tunggu saja gilirannya. Kemudian apakah intervensi sekolah penggerak untuk satuan pendidikan non formal nanti sama dengan satuan pendidikan formal? Ini intervensi sekolah penggerak sama, baik untuk pendidikan formal maupun non formal. Jadi intervensinya sama, baik pendidikan formal maupun non formal. Hanya untuk tahun 2021-2022 untuk sekolah satuan pendidikan non formal belum, insya Allah 2022-2023 itu akan dilaksanakan program sekolah penggerak juga untuk pendidikan non formal sebagai perluasan. Kemudian nomor 44, apa bedanya sekolah penggerak pada pendidikan formal dan non formal? Perbedaannya, ini perbedaannya. Di satuan pendidikan non formal, terutama di PKBM, tidak ada konsekuensi jenjang karir bagi guru atau tutor dan kepala satuan pendidikan. Tetapi bagi pamong belajar atau guru PNS di SKB memungkinkan untuk jenjang karir menjadi kepala SKB ataupun penilik pendidikan masyarakat atau penilik Dikmas. Ini jelas ya bedanya. Untuk di PKBM itu tidak ada konsekuensi jenjang karir bagi guru atau tutor dan kepala satuan pendidikan. Tetapi bagi yang berstatus sebagai PNS di SKB memungkinkan untuk jenjang karir menjadi kepala SKB ataupun penilik pendidikan masyarakat. Nah, untuk bagian 8 cukup sampai di sini dulu. Insya Allah nanti pada bagian 9 dan seterusnya akan kita bahas tentang digitalisasi sekolah. Digitalisasi sekolah itu ada cukup banyak ini. Dari pertanyaan nomor 45 ya, sampai dengan 68 itu tentang digitalisasi sekolah. Apa itu digitalisasi sekolah dan segala sesuatu yang terkait dengan digitalisasi sekolah, insya Allah pertanyaan-pertanyaan itu akan kita bahas tuntas nanti pada bagian ke-9, 10, dan seterusnya. Kiranya demikian.
Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jadi bagi pendidikan bagi sekolah-sekolah yang sudah melaksanakan atau menjadi sekolah penggerak atau yang akan menjadi sekolah penggerak tahu bahwa sekolah-sekolah penggerak akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, tidak hanya setahun sekali, ya, melalui berbagai cara menggunakan sistem random, ya, mungkin tidak semuanya, ya, tapi random dan bisa dilakukan melalui survei, wawancara, juga ada teknografi. Hasilnya bukan untuk, kalau hasilnya tidak bagus bukannya sekolah penggerak dihentikan, tapi tetap dilanjutkan dengan memperbaiki hal-hal yang kurang baik. Juga bagi sekolah-sekolah non formal, insya Allah tahun 2023 juga akan ada program sekolah penggerak sebagai perluasan dari Kemendikbudristek. Ya. Sehingga bisa mulai dipersiapkan dari sekarang, baik untuk kepala sekolah pendidikan formal maupun kepala satuan pendidikan non formal. Mudah-mudahan ini informasi ini bermanfaat. Kalau ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Segala kritik dan saran membangun sangat kami tunggu untuk perbaikan-perbaikan di masa-masa yang akan datang. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih.